Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengen Kaya. Ini adalah video perdana, video pertama gua bikin YouTube. Walaupun gua udah sekian lama main trading di cryptocurrency, tapi ini adalah hari pertama gua bikin video. Dan video ini dikhususkan buat teman-teman yang memang seorang penggiat kripto ya, baik itu trader atau kriptomania atau apalah disebutnya ya. Mungkin teman-teman yang lagi kesepian, nggak punya teman untuk sharing, monggo silakan di-subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu harga terkini dan juga informasi terkini dari cryptocurrency. Nah, tempat ini adalah tempat untuk sharing. Jadi, gue di sini nggak menggurui. Gue di sini hanya memberikan wadah untuk kita sama-sama sharing, untuk membangun, untuk sama-sama mengejar profit, mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency ini. Nah, hari ini gue mau membahas tentang token yang menurut gue kurang ajar. Kenapa? Karena token ya, ini bukan koin, ini token dengan algoritma RC20, tentunya dari sistem Ethereum yang harganya mencapai 500 juta. Tepat pada hari ini 500 juta dan itu melampaui Bitcoin yang harganya 176 juta sekian untuk sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sebuah token ini bisa menjadi mahal ya? Yang pertama yang gue cari ternyata dia merupakan sebuah program. Jadi YFI atau WiFi ini dia merupakan sebuah program asuransi yang memberikan jaminan aset kepada teman-teman agar teman-teman punya aset yang safety atau aman. Kemudian dia juga terafiliasi dengan DeFi-Pulse. Nah, jadi DeFi-Pulse ini adalah sebuah desentralisasi program atau inovasi dari sistem desentralisasi ini. Kayak dia kayak semacam agregator sebagai mesin pelacak untuk memberikan jaminan buat teman-teman mengingat tren untuk tren pada saat ini atau tren-tren yang memang memberikan keuntungan untuk teman-teman. Nah, di sini Yearn Finance ini, nah ini ada di urutan ke-6. Jadi dia itu memang terafiliasi dengan DeFi-Pulse. Nah, DeFi-Pulse ini jadi dia merupakan sebuah program yang akan menjamin keamanan aset lo gitu kan, dan juga mungkin memberikan keuntungan dengan minim resiko, ya. Dan mengingat Yearn Finance ini merupakan sebuah tempat untuk meminjam ya, tapi gue juga belum paham juga sih programnya secara secara signifikan seperti apa. Tapi yang jelas ya ini ya dilihat dari namanya aja, dari finance ini memang dia memberikan sebuah jaminan pinjaman ya kepada teman-teman. Dan untuk kalau melihat nah sistemnya ini, nah dia websitenya ini cukup simpel ya, sederhana, mudah untuk digunakan dengan inovasi yang cukup bagus untuk desentralisasi token ini atau alternatif koin ini. Dan kalau melihat dari walletnya, nah ini dia udah kerjasama dengan banyak wallet ya, dengan MetaMask, kemudian Trust Wallet dan banyak wallet yang lainnya. Tapi kalau kita buka misalkan dari satu di sini, nah ini merupakan project beta, artinya masih dalam pengembangan. Nah, makanya sebetulnya gue di sini mensarankan untuk tidak terlalu fanatik terhadap sebuah token atau koin ya. Kenapa? Karena ya takutnya programnya itu berhenti di tengah jalan. Artinya tidak sesuai roadmap atau mungkin ada kendala di tengah jalan. Ya, seperti kita tahu banyak yang kolaps sebelum-sebelumnya, banyak yang kolaps karena mungkin terkait dengan masalah regulasi atau memang terhambat atau memang scam yang memang sudah diniatkan scam oleh developernya. Ya, siapa yang tahu gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, this is project is beta gitu kan, use at your own risk, artinya resiko ya kita pegang sendiri dan ini masih dalam proses pengembangan. Dan kalau menurut saran gua, kalau gue pribadi sih untuk main di YFI ini karena gua lebih dominan main long, gua lebih dominan main long term, ya mungkin seminggu bisa nyampe 2-3 kali untuk fokus lah ya main gini, dan sisanya gua memang kerja. Kalau untuk main
long menurut gua agak agak beresiko dan gua nggak merekomendasikan. Tapi kalau emang lu mau scalping atau short di sini, ini menurut gua aman karena dia masih range-nya itu memang cukup apa ya, ibaratnya kayak kenaikannya itu memang signifikan. Dari 3 minggu terakhir gua pantau dari harga 200 sekarang sampai 500. Walaupun memang nggak kita lihat dari harga ya, artinya misalkan harga 200 juta, jadi 500 juta bang, naiknya gede banget. Nggak sebetulnya, sistemnya sama aja kayak koin receh, kayak koin micin. Kayak kita ngelihat koin dari harga 200 perak ke 400 perak aja sih sebenarnya. Cuman kan yang jadi permasalahan di sini adalah YFI ini merupakan token yang memiliki supply 30.000 aja. Nah, ini 30.000 supply aja dan sirkulasi supply yang sudah beredar ini sekitar 29.963. Artinya udah tinggal sisa sedikit lagi. Tapi ingat ya, ini bukan koin ya, ini bukan SHA-256, bukan seperti Bitcoin. Ini merupakan token yang bisa diswap, bisa ditambah karena di sini nggak ada maksimum supply juga. Ini dia ditulis total supply. Ini bisa ditambah, bisa di-swap juga dengan token yang lain, dengan sistem Ethereum ini. Kalau menurut gue sih, ini nggak menjadi patokan ya. Nggak menjadi patokan. Dan untuk harga pun juga menurut gue nggak menjadi patokan. Sebetulnya menjadi entusias itu karena harganya yang memang ratusan juta sebetulnya. Cuman kalau untuk kenaikan ya sama aja kayak kita ngelihat beli token receh dari harga 200 ke 400 perak aja gitu kan, karena mungkin dia market cap dan volume yang besar sehingga ya menimbulkan harga yang cukup ini. Tapi kalau untuk profit ya selama lo deponya kecil ya dapatnya juga kecil juga kan gitu. Jangan sampai nanti rugi gitu kan. Sama kayak gue kemarin nih ngomongin ngomongin rugi, gue juga jadi ingat kemarin nih gara-gara JST gue nggak bisa tidur seharian. Kenapa? Karena gue kehilangan 80 juta. Bukan kehilangan duitnya sih untungnya. Gue kehilangan kesempatan. Gue waktu itu beli nama nasi JST nih. Nah, gue beli di harga 150 pada saat itu. Kemudian gue jual di harga 170. Dan kalau harga sekarang ini gue jual, di total JST gue itu, gue dapat sekitar ya kalau harga 800 ini, ya sekitar 70 juta lah. 70 juta. Kalau kemarin kan gue lihat dari 1000. Itu pas gue cek ternyata anjir gue kehilangan 80 juta. Mungkin bukan rezekinya ya nggak apa-apa. Yang penting kita terus semangat buat mencari profit. Dan kita juga jangan terlalu terlena juga dengan ini. Ya kita pakai duit, jangan pakai duit dapur lah istilahnya kan. Kita pakai duit dingin aja. Jadi sekalipun memang kehilangan ya nggak terlalu menyakitkan. Tapi kalau kehilangan kesempatan lumayan nyesek juga. Artinya gue menyesal menjual pada saat itu. Nah, tapi ini karena di market lokal ini udah banyak sih ya Indodax. Kalau dulu kan masih dikit, sekarang banyak. Jadi ngebahasnya juga repot sebetulnya. Makanya gue pengen membahas yang tadi aja karena gue udah menyinggung JST, makanya gue mau bahas JST aja. Nah, JST ini kalau menurut gue sih untuk range yang aman ya masih ada di range 800 sampai 600 lah ya. Kalau untuk ke 500 menurut gua JST ini lumayan apa, lumayan nggak bakal nyampe lah kalau untuk 500 karena dia juga masih terus memaksakan diri karena masih banyak pembeli-pembeli yang memang masih antusias dengan JST ini. Kalau untuk range apa 800-600 menurut gua masih aman. Kalau lo memang misalkan mau scalping atau misalkan mau main pendek, menurut gua sih ini aman lah ya untuk ya main sekitar seminggu 2 minggu. Mungkin dengan kalau kita lihat dari paling bawah di sini harganya ya ada di kisaran 800 tuh kan, 790 sekian sampai 800. Tapi range-nya ya tetap di angka 800 sampai 600. Ini adalah angka yang aman menurut gua. Kalau untuk 500 menurut gua sih agak terlalu jauh mengingat transaksinya yang masih kenceng gitu kan. Tapi untuk beberapa bulan ke depan kalau menurut gua JST ini masih terbilang aman. Kenapa? Karena dia masih menginginkan uptrend ya sehingga ya kita berharap bahwa untuk di bulan September ini ada loncatan dari JST. Nah, gue nggak mau membahas tentang bagaimana cara menghitungnya ya, karena gue takut salah sebetulnya karena gue juga nggak terlalu pro juga sih kalau bikin gambar-gambar kayak gini.
Mungkin teman-teman yang udah mahir, ya sifu-sifu atau suhu atau para master yang ingin memberikan wejangan untuk kami, untuk saya, untuk kita semua yang menonton, monggo silahkan di komen ya. Nah, untuk pergerakannya untuk bulan Oktober, November menurut gue sih aman ya. Nah, tapi gue nggak bilang di sini breakout ya. Gue nggak bilang breakout, tapi untuk kedepannya ini menurut gue kalau JST ini masih terbilang aman lah ya untuk main di range 800 sampai 600. Kecuali memang kalau udah masuk ke bawah 600, kalau menurut gue sih itu udah jatuh banget. Dan kalau untuk kenaikannya, kalau menurut gue sih nggak bakal terlalu signifikan lagi. Tapi tergantung, karena ini adalah dunia cryptocurrency, bisa aja terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Tapi kalau untuk normatifnya, ini dia masih mungkin ada kemungkinan naik. Karena dia masih terus, apa namanya, masih terus memberikan pantulan, ya. Masih terus memberikan pantulan, sehingga ya ada kemungkinan kalau misalnya kita ngikutin uptrendnya mungkin dia bakal terus naik walaupun nggak cepat, tapi untuk bulan 9 ini, di awal bulan 9 ini ya menurut gue cukup aman lah ya untuk 2-3 bulan ke depan. Tapi kalau memang misalkan sudah terlihat membrosok ke bawah sampai di bawah 600, itu udah nggak terlalu aman menurut gue, mending tinggalin aja gitu. Nah, cukup sekian aja video dari gua membahas tentang Yavi dan JST ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat untuk berbagi buat kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasinya agar teman-teman bisa tahu info terkini tentang JST. Dan apabila ada kritik saran untuk membangun channel ini, apabila mungkin misalkan gua ada kekurangan apa segala macam, mohon izin untuk meminta sarannya, dan gua akan berterima kasih buat teman-teman semua agar kita sama-sama membangun dunia perkriptoan ini, untuk membangun dunia cryptocurrency ini agar kita sama-sama mendapatkan profit dan untung bareng-bareng. Oke, sekian dari gua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.